Le ambo aco mendre, ambo aco Bo. Ambo. Ih, mak dandu lang rupa lah cilaka. Ambo Mak dandu yang soalnya itu pema tu. Kejak Romezi. Satu pilih-pilih dulu ya. Ya, silakan. Dipilih. Oh iya, buat penduduk yang berwarga negara Sulsel. Baru kayak mau promosi. Acoy. Halo. Halo. Ada yang bisa saya banting? Salah. Halo, Bang Acoy. Selamatkan malam. Halo. Malam. Iya, dari Denom mana, Pak? Hah? Tadi Bapak minta Kristen yang Islam, permintaan. Pak Acoy. Kristen. Oke. Oh iya, Silakan Pak Acoy, silakan. ada yang mau disampaikan. Bisakah Mau diem aja. buktikan? Bisa. Buktikan kalau Bisa. Saya bisa membuktikan. manusia Jangan, biasa dengerin yang seperti kita yang adalah ciptaan. Diulang Bang, diulang pertanyaannya. Bisakah Anda membuktikan kalau Isa atau Yesus adalah manusia biasa yang seperti kita yang adalah ciptaan? Bisa Lanjut. bisa enggak? Bisa tidak jasad Yesus itu ada tanpa diciptakan? Bisa enggak? Dari mana? Dari apa dia diciptakan? Dari tubuh manusia jadi daging. Tubuh siapa? Ya tubuhnya Yesus itu ciptaan. Pertanyaannya adalah bisa tidak kemudian tubuh Yesus itu ada kalau tidak diciptakan? Bisa enggak? Bisa. Caranya? Ruh Allah yang nujul menjadi manusia. Lah, buktinya dia jadi daging. Buktinya dagingnya terangkat ke surga. Ya, nggak apa-apa. Mau terangkat kemanapun nggak apa-apa. Yang pasti tubuhnya itu tidak ada kalau tidak diciptakan. Buktinya ada. Dia diciptakan dari apa? Ya, itu sudah diciptakan. Udah, selesai. Makasih ya. Nggak bisa Zulkifli menjawab. Aduh, bodoh. Loh, bisa Coba tidak? buktikan dia Bisa diciptakan dari tidak? apa? Bisa tidak kemudian jasad Yesus itu ada tanpa diciptakan? Ruh Allah yang nujul menjadi daging. Bisa tidak? Emang kalau nujul Tuhan itu dicipta? Kok nujul Tuhan? Apa nujul Tuhan? Maksudnya apa? Loh, ruh Allah. Karena kamu selalu menganggap pemahamanmu saja yang paling benar. Tidak. Coba, kamu yang keliru. Kamu yang keliru. Dengarkan dulu. Kamu mengatakan keliru karena kamu selalu menganggap pemahamanmu yang paling benar, Jul. Oh, memang pasti dong. Pasti dong. Bantah dulu dalilmu. Bantah dulu dalilmu. Bantah dalil yang ada dalam kitabmu. Firman itu telah menjadi apa? Menjadi apa? Firman menjadi Daging. Itu diciptakan. Segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Begitu cara belajarnya. Jadi Yesus itu adalah ciptaan karena dia dijadikan. Saya ulang, segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Sampai sini paham? Belum paham? Belum paham? Saudara kalau cuman mau belajar, bilang, Bang, saya sebenarnya itu lebih cenderung belajar gitu loh. Nah, sekarang apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan ciptaan? Apa kira-kira yang bisa membuktikan bahwa dia bukan ciptaan? Coba Anda buktikan dia bukan manusia, bisa nggak? Bisa tidak? Ya, Apakah silakan, semua manusia, Bang Juma? Apakah semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan? Yes. Apakah Yesus adalah manusia?
Manusia. Berarti ciptaan Tuhan Ya, selesai. ciptaan. Di luar Tuhan pasti ciptaan. Apapun itu. Di luar Tuhan pasti ciptaan. Yang keluar dari Tuhan pasti ciptaan. Acoy, silakan Acoy. Dibuka mic-nya, Bro. Nih, bisa dibuka sendiri kok. Even Zoom bisa di mute, Mak. Di mute permanen. Silakan. Nah, coba buktikan Yesus itu dicipta dari apa? Itu dia tubuhnya sudah ada daging. Ah, Itu sudah jadi daging Iya. dia. dagingnya tuh dicipta dari apa? Dagingnya itu dicipta dari segumpal darah. Kamu ngawur Juma. Lah, Kamu ngawur. jadi yang di dalam rahim Maria itu apa? Ah, Ah, sekarang saya tanya. ah. Saripati yang ada di dalam tubuh Maryam Hmm. itu menjadi nutrisi untuk tumbuh kembang Yesus atau saripati Yes. itu yang diciptakan oleh Yesus? Yang menjadi Yesus. Saripati untuk hidupnya Yesus itu dari ibunya Maria. Apakah saripati yang diciptakan oleh Yesus? Kenapa? Apakah saripati Maryam yang dijadikan Yesus atau sebagai nutrisi saja saripati itu? Semua manusia yang ada di dalam rahim manusia itu berasal hidupnya dari Tuhan. Tidak ada dari diri manusia itu sendiri yang menghidupkan anaknya. Nggak ada. Yang saya Semua dari tanya, Tuhan. Saripati Maryam itu Lalu diciptakan menjadi segumpal Yesus. darah ini berkembang kemudian menjadi manusia. Itu adanya nutrisi dari ibunya. Tuh. Yesus tidak dari segumpal darah Juma, jangan berbohong. Lalu dari apa? Dari segumpal apa Dari dia? roh yang muncul menjelma menjadi Nenekmu kiper. Nenekmu Nah, kiper. itu. Makanya Buktinya, kamu selalu buktinya dia manusia. memaksakan Buktinya dia manusia. pemahamanmu yang paling benar. Buktinya dia manusia. Mengatakan akal diciptakan, mengatakan Yesus itu adalah dibentuk. Buktinya Alah. dia manusia. Buktikanlah dari Lukas mana dia diciptakan. Lukas 11:27 dia mimik cucu. Sedangkan dia sudah nusul di dunia ini saja, dia masih makan, dia masih netek, apalagi di dalam perut rahim. Otak-otak, pasang otakmu baik-baik pasang. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, apa yang bisa kau jadikan acuan? Sedangkan dia manusia, berarti dia ciptaan. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus bukan manusia. Lalu apa kalau bukan manusia? Kucing, sapi, ayam, kodok, gorila, monyet. Apa kalau dia bukan manusia? Hah? Apa kalau dia bukan manusia? Yesus itu. Hah? Hei. 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 Kalau Yesus bukan manusia lalu apa? Hah? Begitu kali kau itu. Bagaimana ceritanya? Mungkin maksud kamu Yesus yang bukan manusia itu yang datang kepada Paulus. Kalau itu ya betul. Saya angkat tangan. Itu bukan manusia. Tapi makhluk halus. Alias setan, iblis, penyesat. Kalau itu yang kamu maksud. Tapi kalau yang kau katakan itu yang dilahirkan Maria, ya itu manusia. Tuyul. Yang namanya manusia pasti sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dia manusia ya. Manusia berarti dia ciptaan. Kalau yang kamu maksud itu bukan manusia, ya itu yang datang kepada Paulus. Itu bukan manusia itu. Itu bukan anaknya Maria. Itu setan itu. Akulah Yesus. Nah itu bukan anak Maria itu. Itu sembahanmu itu. Hantu gondrong. Paham? Woi, paham tak? Hei, paham tidak? Paham tak? Ada sakit lah. Soalnya anak. Ini kok otak kok nggak dibawa? Yang kau sembah itu memang bukan manusia.
Tapi yang lahir keluar dari Maria itu manusia. Yang kau tuhankan di gereja itu bukan manusia memang. Penguasa apa? Alam gelap. Kau ibadah minggu itu perintahnya mana? Gelap kan? Iya kan? Kau tidak bersunat itu siapa yang perintahkan tidak bersunat? Paulus kan, bukan Yesus kan? Coba. Hei, Kok diem coy? Ayo dikasih bisu ini kapang rohnya. mulutnya dijahit sama Yesus. Cukup Roma. Disinilah sebenarnya kesulitannya kalau ada manusia, ada makhluk ciptaan Tuhan ini dipaksakan jadi Tuhan. Di sini kesulitannya. Jadi memang akal itu harus mati di sana. Kalau akal berfungsi di sana ya nggak mungkin. Tapi kalau akal dimatikan, doktrin yang maju ya begini jadinya. Inilah yang disebut pengaruh gelap. Akal mati. Akal mati. Jangan kayaknya dia itu. Mana Mau mungkin saja bertobat Iya. dari ajaran Kristen. Pingsan kali si Acoy ini. biarin aja. Acoy. Mana Acoy. mungkin ada orang tadinya nggak ada menjadi ada lewat kandungan berproses. Terus Ditanya tadi dibilang sama, bukan ciptaan. Iya, berproses dari segumpal darah dulu. Kan di Bible Masa ada keluar itu. langsung berkumis? Berproses. Dia hidup dari saripati makanan ibunya loh. Ibunya ini ciptaan Tuhan loh. Masa isi kandungannya bukan ciptaan Tuhan? Terus apa dong? Ada ciptaan Tuhan mengandung, yang dikandung bukan ciptaan Tuhan. Terus apa yang dikandung? Entahlah. Harus gila dulu baru ikuti Aco ini. Oljen, olok-olok jene. Oljen. Ruwet memang. Bro Acoy lebih baik. Oh, kamu tetap menjadi Kristen, tapi berakallah dikit. Jujurlah dikit. Biar diskusi nyambung itu loh. Masa kita ini yang berusaha fungsikan akalmu, kau nggak mau pakai. Janganlah terpengaruh oleh ajaran-ajaran gereja itu loh. Itu mematikan akalmu loh bro. Anak orang lo bilang bukan ciptaan. Tadinya nggak ada menjadi ada. Tadinya nggak ada menjadi ada. Di bulan ke-6, Bapak di surga berfirman. Menerima firman ini, Gabriel nemui Maria. Belum ada Yesus itu ya, Pak Nyuma ya? Gimana? Waktu Bapak berfirman, firman ini yang menerima Gabriel Belum. nganterin ke Maria. Yesus belum ada, toh? Belum. Masih proses. Bapak berkehendak ingin Bunda Maria itu mengandung Yesus nanti kan gitu ya? Iya. Nah, jadi nggak ada menjadi ada ya diciptaan toh. Susah kali kau nak akalmu nak. Lama-lama saya mana kunci dongkrak tadi ini ya? Hilang lagi kunciku. Aco. Cacok. Oh cacok. Aco. Ya, man. Aco. Iya paman. Aco. Kasih minum nanti kal panas iya. Di namelo mangkalinga. Ada lagi nama santai tapi tekun. Kayak Bagaimana mau kau tekun kalau kau santai bro? Ada aja ini juga ini satu ini. Aduh. Tanya dulu Santai. bang. Nanti. Hah? Bang santai.
Bang santai kayak di Pergi pantai. Pergi dia tanpa pak. Kayak jelangkung. Mana Min? Ma, Acoy. Oh Acoy. Barak tersadar ki kapan ini Acoy di? Nolek apa? Mudah-mudahan dia disuntik otaknya. ini paling ini Ibu Pertiwi nih Banjuma nih. Siapa tahu dia mau bertanya lagi nih. Nggak apa-apa lah. Ted, selamat malam Bu Ted. Oh my god. Ya udah. Iya, selamat malam Bang. Malam. Silakan kalau mau bertanya deh. Bang, enggak dulu Bang. Thank you host. Lain waktu mendengar dulu. Tadi Ted itu si Acoy. Menurut kamu Yesus itu diciptakan atau enggak? Gini, jadi ada dua pemahaman gitu. Yang Yesus mengatakan dia anak manusia dalam diri manusia, yaitu bernama Yesus yang diberikan Gabriel namanya. Ya dia ciptaan begitu. Tapi di sisi lain kita juga harus memahami juga gitu loh Bang, bahwa dia juga dikatakan Tuhan begitu. Udah Jadi simpulkan kita aja. memahaminya, fisikalnya. Kenapa dia bisa disalib, dicambuk, diludahi, ditempeleng kayak gitu kan? Ya itu kan selama dia masih memakai tubuh manusia itu, ya memang bisa begitu. Dia sendiri mengatakan anak manusia akan disesah dan akan tergenapi apa yang ada dalam kitab para nabi begitu. Jadi kayak dua sisi, ibarat mata uang kayak dua sisi. Dua sisi Banjuma, silakan. Ada ilahinya, ada manusianya kayak gitu. Iya. Ya, itulah yang sering saya katakan bahwa saudara Kristen kita ini mencoba kemudian menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Jadi dua oknum yang berbeda. Yang satu Yesua Hamasia, yang satunya Yesus Kristus. Jadi Yesus yang hanyalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Kemudian Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi Paulus dan pengikutnya, oleh Kristen dijadikan menjadi satu. Sehingga nampak Yesus ini adalah manusia dan juga adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena itu Kristen menyatukannya, menjadikannya satu. Padahal itu adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus sang penginjil dengan Yesus yang mengajarkan surat-surat Paulus itu berbeda. Nah, dari mana tolak ukurnya? Dalam Yohanes 17 nomor 8 itu aja dulu. Apa kata Yesus? Segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman setelahnya. Karena Yesus sudah menyampaikan segala firman tersebut. Dan mereka, muridnya telah menerimanya. Paulus ada nggak di situ? Nggak ada. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Nggak ada lagi. Tapi kemudian setelah Yesus ini terangkat ke langit, sesuai dengan pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, setelah Yesus ini mengatakan seperti itu, ternyata betul. Sepeninggal Yesus, benar-benar ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Jadi Yesus yang adalah guru, yang adalah rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel, digabungkan menjadi satu dengan Yesus yang datang kepada Paulus, yang kemudian mengajarkan untuk memberitakan segala sesuatunya kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk, untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu adalah Yesus yang berbeda.
Yesus tidak pernah mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa. Belum ada Injil, belum ada firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Segala firman telah aku sampaikan. Ada enggak? Aku diutus kepada seluruh manusia. Enggak ada. Yang ada aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu penginjilan Yesus yang asli. Tapi kemudian yang palsu mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus yang mana ini? Kok beda dengan Yesus yang tadi dengan yang Yesus yang ini? Ya memang beda. Karena itu bukanlah Yesus anak Maria. Ini adalah Yesus yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, saudari kita Mbak Ted mencoba menggabungkan antara Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi dari makhluk halus yang Paulus sendiri mengatakan namanya Yesus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat planos yang datang setelahku dengan memakai nama Yesus. Tuh. Silakan. Aku sih nggak menggabungkan Yesus dan menyebut Paulus itu Yesus, bukan begitu. Paulus memang Yesus memang tidak mengajar seperti dia mengajar ke-12 muridnya dan pengikutnya pada waktu itu, tetapi dia menunjukkan wajahnya sampai karena bercahaya begitu, lalu tersungkur, buta, sadar, lalu disembuhkan, lalu dia terpilih, terpanggil untuk menjadi penginjil atau misionaris atau rasul begitu. Orang yang paling merasa dirinya pintar, itulah orang yang paling bodoh sebenarnya. Coy. Doi. Dan Mbak, gak usah mau tema yang lain, suruh aja cuma. Mengenai ini Bang, Jangan nangis dulu. yang Yesus memang mengatakan aku hanya diutus untuk orang Ibrani begitu, tetapi pengutusan itu atau penginjilan itu dikerjakan atau dilanjutkan oleh murid-muridnya dan para pengikutnya begitu. Dan ada tertulis kan di Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 itu. Dan memang di kitab perjanjian lama, kitab Yeskiel, Hosea, memang Tuhan yang namanya pada waktu itu dikenal Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, banyak namanya Tuhan Abraham, Ishak, Yakub begitu ya. Memang dia mengatakan aku akan mengajar dan membimbing umatku begitu. Lalu digenapilah itu di janji-janjinya itu digenapi di dalam diri Yesus, maka dikatakan itu New Testament, begitu perjanjian baru ya kan. Kalau di kitab-kitab perjanjian lama itu banyak kan janji Tuhan kepada Adam, kepada Musa, kepada umat Israel melalui nabi-nabinya, Yeskiel, Hosea, banyak janji-janji Tuhan itu ya kan. Kepada Nuh pun ada janjinya itu, maka dikatakan itu Old Testament. Dan bahkan perjanjian itu pun mengikat begitu, sifatnya ada sebab, ada akibat begitu, ada pelanggaran, ada hukum. Itulah maka dikatakan di masa-masa Old Testament, perjanjian lama. Lalu dikatakan perjanjian baru itu merujuk kepada diri Yesus Kristus begitu, New Testament. Kayak gitu Bang. Iya. Dan memang Yesus tidak ada mengajar kepada Paulus. Jadi kayak kita nih, misalkan kita membuat satu buku, kan ada referensi buku-buku lain. Jadi Paulus itu mengambil referensi dari kitab-kitab para nabi, lalu dia
menjabarkan bagaimana pengalamannya menginjil, begitu bagaimana dia bermisi, digabungkan dengan masa lalunya yang tadinya dia mengejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus, tetapi dia setelah bertobat berubah 180 derajat, maka dikatakan semua itu sampah yang lalu-lalu itu, kayak gitu, sama kayak kita nih, atau banyak kesaksian orang, semuanya aku anggap sampah setelah aku mengenal Yesus, karena tidak ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan orang yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasti buah-buah dari kehidupannya itu seperti di Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21 nggak benar begitu. Nah, tetapi ketika dia sudah menjadi milik Kristus, dia menerima Kristus dalam hidupnya dan mengasihi dan melakukan semua firman-Nya, buah-buahnya pun terlihat. Tidak ada lagi perbuatan jahat ketika seseorang sudah menerima Allah atau menyebut Tuhan di dalam hatinya, itu segala dosa udah hilang, Bang, udah nggak berlaku begitu, nggak akan ada lagi hasrat untuk tidak menuruti apa yang Tuhan firmankan. Jadi Paulus tuh di dua fase begitu kehidupannya, yang tadinya dia belum mengenal Tuhan begitu kan. Maka kan dikatakan para ahli Taurat zaman dahulu itu, Yesus berkata cuma bisa mereka itu hanya mengatakan saja, mengajarkan, tapi mereka tidak bisa melakukan. Yesus pun mencela yang seperti itu. Tetapi Paulus setelah dia dijumpai oleh Yesus ketika dia mengejar pengikutnya kemana ya waktu itu ya, lupa. Dia berubah, langsung putar haluan 180 derajat. Maka dia orang, Bang, kalau udah dipenuhi Roh Kudus, Bang, wah itu udah menyala, on fire begitu. Rasanya ingin nggak mau diam berbicara tentang firman Tuhan begini begitu, kayak studi banding dari masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang, kayak gitu, Bang. Nah, Paulus seperti itu. Hanya saja cara mengeksplor, menjabarkannya itu berbeda. Kayak sedikit masuk filsafat itu. Kalau Paulus, Yesus pun kayak gitu kan. Dulu pernah, Bang, waktu Rabu kita lagi diskusi kayak gini kan ada bilang gini, nggak nyambung Butet sama Bang Juma begitu. Dia nggak tahu gitu loh. Coba dicermati Alkitab itu, ketika orang Farisi menanyakan ini, Yesus enggak langsung menjawab. Contoh, apakah kamu sudah makan? Belum. Sudah, kan itu kalau pertanyaan seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana, kalau sudah bertanya bagaimana, itu enggak cukup hanya jawaban ya dan tidak. Nah, saudara kita yang waktu itu mendengarkan, dia tidak menyimak. Coba nih ya, kita nih yang ya, atau siapa sajalah semua begitu. Tidak selamanya jawaban itu butuh jawaban yes, no, ya, tidak. Tetapi kayak esai ada pertanyaan lalu yang membutuhkan jawaban berapa karakter. Yesus pun kayak gitu cara mengajar. Maka tidak mengerti. Terkadang muridnya nggak ngerti, apalagi yang bukan muridnya, pengikutnya waktu itu nggak ngerti. Apakah kamu mengerti? Tidak, kan kayak gitu kan. Banyak pelajaran kalau yang dikasih Yesus mereka nggak ngerti, karena dia menyampaikannya itu dalam bentuk perumpamaan, metafora, ya kan, ya kiasan, kadang hiperbola begitu kan. Mana mungkin orang bisa masuk dari lubang jarum, tapi apa itu ada maknanya kayak gitu kan. Nah, orang kalau hanya melihat yang tertulis nggak bisa menganalisis. Jadi menganalisis di sini pun adalah berdasarkan pewahyuan, pengilhaman yang dari Tuhan begitu. Jadi Roh Kudus itu kan roh kebenaran, roh hikmat, roh kebijaksanaan.
Nah, untuk orang-orang yang selalu lapar dan haus akan tuntunan itu Tuhan kasih kayak gitu, ya kan? Maka kita harus terus mau itu kitab apa saja, bukan hanya Alkitab, semua kitab beda zaman, beda pewahyuan. Kayak gitu. Makanya kalau dibilang gini, Bapak Ibu semuanya, setelah abad modern kayak gini, cara-cara untuk bersekutu pun berbeda. Kalau dulu mereka bersekutu mana di rumah-rumah, ya kan, di rumah-rumah karena belum banyak pengikutnya. Nah, zaman sekarang setelah 2000 tahun yang lalu dan sudah bisa mendirikan rumah ibadah, ya silakan di rumah ibadah. Siapa yang chemistry gitu ya, artinya chemistry di sini yang kalau Kristen itu kan banyak denominasi ya, banyak denominasi. Nah, ya silakan saja gitu. Dan itu salah satu cara juga untuk kayak bersilaturahim lah. Kalau misalkan habis ibadah bisa ngobrol, bisa itu kan kayak gitu. Kalau zaman dulu kan memang manusia juga masih sedikit, peradaban juga masih sedikit, Indonesia pun belum ada waktu itu kayaknya. Ya silakan Bapak Ibu yang lain, Bang Juma. Oke, baik. Terima kasih Bang Hos. Ya, saya rasa Anda sudah puas, ya Mbak Ted, sudah puas untuk menguraikan unek-uneknya. Tapi tak ada nilai yang kami sebagai Muslim bisa petik itu adalah sebuah kebenaran. Karena itu hanyalah praduga iman, praduga kepercayaan tidak berdasar. Yang saya katakan di sini adalah Yesus menasihati Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada Yesus palsu. Yang Anda imani dan yang Anda promosikan tadi itu adalah Yesus palsu. Yesus yang asli anteng. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Tak ada penambahan. Untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Kristen, nggak ada. Yang melanglang buana sampai ke Indonesia itu adalah ajaran Yesus palsu. Itu dulu. Jadi sebenar apapun, sebaik apapun sangkaan Mbak Ted terhadap ajaran Kristen hari ini, kalau itu dari Yesus palsu, buat apa? Karena iblis itu akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan, tapi tidak berdasar kepada firman Tuhan. Anda menuhankan Yesus, firman Tuhannya mana? Anda ke gereja, firman Tuhannya mana? Anda makan babi dan bla bla dan seterusnya, mana tuntunannya? Anda mengatakan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Mana ajaran Tuhannya yang mengatakan itu? Tak ada. Jadi sebenar apapun, sebaik apapun, selurus apapun, itu hanya dugaan kepercayaan saja. Sedangkan orang berakal itu harus berpola kepada karakter Tuhan yang berfirman melalui para nabi. Yesusnya adalah Nabiullah. Yesus ini adalah Rasulullah. Dia adalah Mesias untuk Bani Israel. Jalan kebenaran hidup untuk sampai kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi dilantik menjadi Tuhan oleh orang Kristen melalui pengajaran makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus. Kalau Anda mengatakan tadi Paulus begini bla 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 dan seterusnya, itu juga Yesus sudah nubuatkan. Terkait dengan Paulus, Yesus sudah nubuatkan. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45 itu adalah nubuatan untuk Paulus. Apabila roh jahat iblis keluar dari Paulus, maka roh jahat ini membara kemudian keluar untuk mencari pemberhentian. Tetapi iblis tidak mendapatkannya. Lalu ia kembali dan berkata, aku akan kembali ke Paulus yang kutinggalkan itu. Paulus bertobat. Lalu kemudian setelah dia kembali menemukan Paulus di padang gurun, lalu ia keluar dan mengajak 7 iblis lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di tubuh Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus jauh lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Di mana tertulis Matius 12 nomor 15. Matius 15 nomor 38. Di situ dikatakan bahwa angkatan jahat itu adalah orang Farisi.
Paulus bertobat. Setelah bertobat, ketika Paulus melakukan kemaksiatan, menganiaya murid-murid Yesus, dia tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon, atau sampah. Tidak pernah. Ketika dia membunuh, menganiaya, menzolimi, memenjarakan murid-murid Yesus, Paulus tidak pernah mengatakan itu. Dan tidak pernah kemudian mengajak manusia menyembah kepada manusia lain. Tapi setelah 8 iblis masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak manusia untuk mempertuhankan selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu menyembah kepada makhluk yang datang kepadanya yang ngaku Yesus. Itu yang terjadi. Nubuatan Paulus ini tergenapi, nubuatan Yesus ini tergenapi kepada Paulus. Angkatan jahat ini kemudian kerasukan 8 iblis yang nantinya akan membuat dia jauh lebih jahat. Nah, inilah yang Yesus katakan dalam Matius 24 selanjutnya. Bahwasanya akan muncul Yesus yang adalah palsu, yang akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 4. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata siapa? Kata Yesus. Siapa yang diminta untuk waspada? Orang-orang Yahudi yang tadinya duduk bersama Yesus di Bukit Zaitun. Itu. Mereka kemudian percaya nggak ketika Paulus datang promosi? Enggak, Paulus sudah tahu diri, iblisnya sudah tahu bahwa kamu tidak akan pernah dipercayai oleh orang-orang Yahudi, karena mereka punya kitab Torah, mereka punya Tuhan bernama Elohim. Maka kamu kuutus kepada siapa? Orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15 nomor 6, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang mengutusnya? Yesus? Bukan. Elohim? Bukan. Lalu siapa? Makhluk halus yang mengaku bernama Yesus. Itulah yang menyuruh Paulus kemudian untuk mengajarkan ajaran agar menyembah Yesus dan menganggap hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah tinja, kotoran, sampah. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, ketika dikatakan oleh Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika muncul kemudian makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Matius, dan juga penulis kitab Yohanes, dan juga penulis kitab Wahyu. Itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengenal penulis-penulis ini, tetapi mereka melakukan penyelidikan dan menambahkan karangan-karangan mereka terhadap kitab mereka sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Ted, bahwa yang Anda sampaikan tadi itu adalah semuanya adalah bisikan-bisikan iblis yang datang kepada Paulus yang Anda ajarkan. Yang Anda katakan Roh Kudus itu tidak begitu. Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Roh Kudus itu membimbing manusia kepada kebenaran, dan kebenarannya itu termaktub dalam sebuah kitab. Bukan bisikan-bisikan yang datang kepada otak kita, bukan. Bukan itu bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus membimbing manusia untuk menuju kepada jalan yang betul, bukan menuju kepada neraka, yaitu menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Demikian. Gimana Mbak Ted? Iya, aku nggak bisa lihat mic, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oh, ya baik. Saya tuh mau menjawab satu aja dulu ya, yang tadi. Ya, silakan. Bahwa di mana ayatnya yang bisa makan apa aja begitu, ya kan? Sebenarnya sejak manusia diciptakan. Maksudnya? Tadi kan abang bilang di mana diajarkan manusia itu makan babi ini itu. Tadi kan abang ada kan ngomong kayak gitu kan? Sekilas. 1 Korintus 6 nomor 12. Bukan bang, jadi di Genesis Kejadian 1 ayat 28 itu sebenarnya Allah sudah memberkati Adam dan Hawa agar mereka memakan apa saja bisa. Aku baca ya, izin ya.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau sudah dikatakan segala, berarti semua, ya kan? Sejenak ketika aku membaca ayat ini, oh iya betul, tapi kenapa ada lagi di kitab-kitab imamat ada makanan yang haram, ada makanan yang halal begitu. Nah, disinilah kita lebih bijaksana lagi memahami kalau sampai pada kitab Perjanjian Baru ya, di New Testament sampai kepada Yesus begitu. Nah, di kitab Matius 15 itu kan bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita ini yang haram, tetapi itu apa yang kita makan, maksudnya ke perut lalu ke jamban begitu. Tapi Tuhan yang katakan apa yang masuk atau yang keluar dari hati kamu, itulah yang haram. Seperti hati yang mau menyakiti orang lain, hati yang mau memikirkan yang tidak baik terhadap orang lain, nah, itulah yang haram, yang najis begitu. Tentang makanan pun bukan makanan yang masuk ke dalam perut kita ini, tetapi di ayat lain dikatakan apakah itu perlu. Nah, di situ lagi, jadi ya harus hati-hati bacanya gitu. Bagaimana tidak ada pakem yang langsung kayak tidak iya tidak. Ada kelonggaran memilih, tapi bukan berarti Allah pelin-pelan, tidak. Allah itu tidak pelin-pelan, tapi kebebasan untuk kita melakukan segala sesuatu. Ada otoritas di dalam diri kita. Jika dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis lifestyle-nya dia, gaya hidupnya ya dipimpin oleh Roh. Kalau dia duniawi sekali, ya berpikirnya pun, perilakunya pun ya duniawi gitu. Kayak gitu Bang. Iya. Kalau yang abang pikir apakah Paulus itu, saya beranggapan Paulus itu Yesus? Bukan Bang, Paulus bukan Yesus. Paulus itu ya rasul ya rasul begitu. Oke. Dan buku terbanyak di Perjanjian Baru dia yang menulis, ke-7 jemaat dan buku-buku lain, kitab-kitab lain begitu. Oke. Ini cara kerja Mbak Ted aja ini mirip-mirip iblis loh. Kenapa? Anda mengutip kitabnya agama Yahudi dalam Kejadian 1 nomor 28 itu tidak ada hubungannya dengan makanan. Di situ hanya dikatakan Allah memberkati mereka. Ini sudah memutuskan kemudian mata rantai doktrin pembodohan Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Bahwa dari Adam kemudian menjalar dosa waris ke bumi. Nih, Allah memberkati mereka. Ternyata mereka diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi. Taklukkanlah itu semua. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukan disuruh makan. Oke, interupsi. Ada di kitab lain Bang, interupsi. Ya, silakan Anda tunjukkan. Interupsi ya. Ya, silakan. Memang di kitab ini memang bukan ada dikatakan. Silakan. Tapi di kitab lain aku agak lupa. Itulah makananmu, kayak gitu firman Tuhan itu kepada kepada Nuh ya? Apa kepada Nuh ya? Ya, aku nggak tahu. Datanya silakan. Sedangkan yang Anda bawa itu adalah percakapan orang ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus ketika muridnya makan tanpa cuci tangan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Ketika orang-orang Farisi datang, orang-orang ahli Taurat datang dan menemukan murid Yesus itu makan tanpa cuci tangan, Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi itu tidak berhubungan dengan babi. Karena orang Yahudi
Jelas-jelas murid Yesus ketika dia makan tanpa cuci tangan, tidak ada menu makanan mereka hal-hal yang diharamkan. Tidak ada datanya di sini. Di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus menghalalkan segala-galanya. Itu tanggapan Markus. Dengan demikian Yesus telah menghalalkan segala makanan. Kata siapa? Kata Markus. Bukan kata Yesus. Ketika Anda membaca Matius 15:1 perikop, itu hanya berbincang antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan. Bukan terkait makan babi, makan anjing, bukan. Jadi bukan karena tidak cuci tangan kemudian makanan tidak boleh masuk ke mulut. Makanya Yesus mengatakan, bukanlah yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut. Tapi itu bukan membahas tentang babi. Ini sedang membahas tentang membasuh tangan atau mencuci tangan sebelum makan. Seandainya nih, di situ ada babi, di situ ada anjing, lalu kemudian orang Farisi datang, kenapa muridmu itu makan babi? Kenapa muridmu itu makan anjing? Lalu Yesus mengatakan, oh enggak apa-apa. Bukannya masuk ke dalam mulut itu yang diharamkan, yang najis. Tapi yang keluar. Baru boleh penghalalan babi. Ini masalahnya hanya masalah cuci tangan dan tidak cuci tangan. Coba Anda baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Apa itu? Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Tuh. Berarti yang najis bukan masuk dalam mulut, ini terkait dengan bakteri kuman yang dipakai makan dengan tidak mencuci tangan. Bukan masalah babi. Gak ada hubungannya dengan babi. Tapi karena orang Roma, orang Yunani, makanan kegemarannya adalah babi, maka Paulus mencoba untuk memanfaatkan kondisi itu. Menghujat dan kemudian memaki hukum Tuhan demi untuk mendapatkan pengikut, yaitu Roma dan Yunani. Makanya saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bukan saya katakan Paulus itu Yesus, enggak. Yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Tapi Yesus palsu. Tolong dipahami nih. Yang datang kepada Paulus itu Yesus memang. Tapi Yesus yang bukan anak Maria. Tapi Yesus palsu. Yang Yesus nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, 26. Itu Yesus sudah menubuatkan akan datangnya Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus palsu ini datang kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus ini adalah rasul dari Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang palsu. Pengikutnya Kristen. Makanya dalam Matius 7, 22, 23 diusir pengikutnya Yesus palsu ini. Ketika pengikut Yesus palsu ini datang kepada Yesus yang asli, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus yang asli. Karena memang Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus. Paulus dapat informasi dari mana ajarannya? Dari makhluk goib, makhluk halus yang mengaku Yesus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Ada makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus. Itulah. Dari sanalah sumbernya pengajaran Yesus 13 buku itu. Dari Yesus yang KW, yang adalah makhluk halus, yang telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah iblis. Makanya ketika Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius 4, di sana sangat jelas iblisnya berkata apa? Apa yang dikatakan oleh iblis kepada Yesus? Jika kamu mengikuti kehendakku Yesus, maka aku akan memberikan apa yang engkau mau Yesus, sebab kuasa langit dan bumi sudah ada di tanganku. Itu dikatakan kemudian. Sehingga ketika iblisnya ini tidak berhasil kemudian mencobai Yesus, iblisnya kemudian mundur. Lalu iblisnya mencari kesempatan yang tepat untuk kemudian datang lagi untuk menyesatkan manusia. Ini yang terjadi. Sehingga
ketika Anda melihat aspek pengajaran Yesus yang adalah rasul dan aspek pengajaran Yesus yang adalah Mesias palsu yang datang kepada Paulus, pasti berbeda. Pasti berbeda. Coba ya, Yesus mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga alias neraka. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tidak ada gunanya. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata siapa? Kata Paulus. Siapa yang ngajarkan? Yesus palsu. Seperti itu. Silakan. Jangan Anda mengatakan bahwa Paulusnya itu Yesus. Bukan. Paulus itu nabi. Yes, Paulus itu rasul. Rasulnya Yesus. Tapi Yesus palsu. Bukan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Paulus. Tapi Yesus yang adalah roh itu mengenal Paulus. Bahkan dialah yang mengutus Paulus. Silakan. Aku balik bertanya, di mana tertulis apa yang Bang Zuma sampaikan bahwa Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah? Aku belum pernah baca itu. Filipi 3. Filipi 3 ayat berapa, Bang? Filipi 3 coba Anda lihat di nomor 8. Ada yang ingat gak? Filipi 3 ayat 8. Iya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mana, Bang? Tuh, Hukum Taurat sampah. itu hukum Taurat sampah. Yang dimaksud yang dibahas di Filipi 3 ini apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat ini yang dikatakan oleh Paulus ini adalah hukum Taurat. Jelas itu tertulis. Coba baca nomor sebelumnya. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nomor 5-nya, disunat pada ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, bangsa Ibrani, orang Ibrani asli, berpendirian terhadap hukum Taurat, dan aku adalah orang Farisi. Tentang kegiatanku, aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Menganggapnya apa? Sampah. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus ini? Hukum Taurat. Makanya di dalam pengajaran beliau Kolose 2, dia memerintahkan kemudian pengikutnya untuk meninggalkan hukum Taurat itu. Gak mau lagi dia. Gak mau lagi hidup dalam hukum Taurat. Paulus membuat aturan-aturan baru. Makanya dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat telah batal beserta dengan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Habis itu Paulus bikin aturan baru. Dari mana aturannya? Dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Ingat, Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria manusia. Sedangkan Paulus menerima bukan dari manusia, tapi menerimanya dari Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Maria mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya ketika datang kepada korban, dia akan mengatakan, akulah Yesus
Kristus. Galatia 1 nomor 12, Paulus mengaku itu. Aku menerima Injilku bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus tergenapi. Apa sebabnya? Apa yang diakibatkan kemudian? Kata Yesus, ketika datang kemudian Yesus palsu ini yang mengaku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Ada berapa miliar orang Kristen? Itu. Tapi mohon maaf. Orang yang kena tipu, nah orang yang sedang tertipu itu tidak akan pernah sadar Ini bahwa dulu dia Pak sedang Nima ya. tertipu. Ini Ya. dulu. The Goblin stay di sini dulu. Beliau ini mau belajar Islam, mau memeluk Islam. The Goblin standby dulu di sini ya. Jangan kemana-mana. Lanjut. Iya. Orang yang kena tipu atau kena hipnotis, orang yang kena doktrin, orang yang kena dogma, hipnotis, itu tidak akan pernah sadar. Terkecuali pada saat tiba-tiba akalnya berfungsi. Baru kemudian sadar. Tapi kalau kayak Mbak Ted ini, yang mencoba kemudian untuk meluruskan atau menegakkan kemudian ajaran Paulus, itu tidak sadar. Karena orang yang sedang ditipu itu tidak pernah sadar. Orang yang kena kemudian hipnotis tidak sadar. Inilah yang Anda alami. Nanti sadar setelah Anda kena akal. Akalnya berfungsi. Loh kok iya benar ya? Loh kok bisa ya? Yesus kan berpesan. Nah itu berarti Anda sudah sadar tuh. Tapi selama Anda menutup diri dari kenyataan, kebenaran, fakta yang ada di dalam Bible itu sendiri, maka selama itu juga Anda akan tertipu. Karena iblis itu kerjanya menipu. Adam jatuh karena ditipu iblis. Hawa jatuh karena ditipu iblis. Yudas jatuh karena ditipu iblis. Semuanya jatuh karena tipuan iblis. Iblis itu lihai dalam menipu. Dia hanya membisikkan. Jadi kalau Anda mengatakan Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus. Itu tipuan iblis. Saya bukan membawa Al-Quran ini. Saya membawa Bible. Benarkah Yesus pernah mengatakan akan muncul Yesus palsu? Betul. Mengaku apa? Mengaku Kristus. Coba Anda lihat dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oleh karena itu camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Sebab aku Yesus akan datang sebagai apa? Sebagai manusia. Mana buktinya? Kita baca. Jangan kita mengada-ngada. Nanti dibilang kita ini adalah menghujat. Kita baca. Anak manusia akan datang kemudian. Diterangkan Yesus. Sebab sama seperti kilat. Memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan siapa? Anak manusia. Yang datang kedua kalinya. Menurut Yesus. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus. Bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Coba baca nomor 30-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Ini baru Yesus asli. Ini Yesus asli. Datang nanti di akhir zaman. Dalam wujud manusia. Manusia semuanya akan panik meratap. Ada apa ini? Ternyata sudah kiamat. Itu baru asli. Yang datang kepada Paulus itu Dajjal. Itu bukan Yesus anak manusia, tetapi Yesus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah ketika ada orang berkata ada Mesias di sini. Ada Mesias di sana. Jangan kau pergi ke sana. Ada Mesias di padang gurun. Ada Yesus dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab aku akan datang dengan tanda cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Baca Galatia 1:12. Apakah Paulus menerima Injil dari anak manusia? Bukan. Lalu dari mana? Yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Yang datang kedua kalinya menurut Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu siapa kalau bukan manusia? Nah, tuh silakan. Ini noise-nya di mana ini ya? Ya, ada telepon masuk. Iya, silakan. Aku nggak ada mau nanggapi, yang lain aja dulu.
Iya. Bingung soalnya. Iya. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau? Dulu ini ya Coy. sama si Goblin ya. Oh iya, oke, silakan. The Goblin, selamat malam. Buka mic-nya. Bisa nggak? Udah bisa nggak main nih? Halo, ya. Ya. Tadi saya dapat WA. Dari agama apa tadinya? Kristen. Oh ya. Ingin belajar atau ingin seperti apa sih maunya? Silakan diungkapkan semua. Kalau Islam itu saya tahunya kan